Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Musyafi Akbar dengan NIM 6060012340. Sini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Disebut orde 2 karena turunan tertingginya adalah turunan kedua. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 yaitu A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B dikali DY per DX ditambah CY sama dengan 0. Atau dapat ditulis AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik dari persamaan ini diperoleh dengan cara memisalkan Y sama dengan E Rx, Y aksen sama dengan RE pangkat Rx. Nah, sehingga persamaan A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B dikali DY per DX tambah CY sama dengan 0 menjadi persamaan seperti ini. Nah, bila E pangkat Rx tidak sama dengan 0, maka AR kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0 merupakan persamaan karakteristik dari PDB orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Persamaan AR kuadrat ditambah BR tambah C sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat biasa yang dapat diselesaikan dengan pemfaktoran atau dengan rumus ABC. ABC dalam hal ini terdapat 3 kasus yang harus diperhatikan seperti berikut. Kasus 1, akar real yang berbeda. Nah, jika R1 dan R2 adalah dua faktor yang berbeda pada suatu persamaan pelengkap, maka penyelesaian umum dari PD A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B dikali DY per DX ditambah CY sama dengan 0 adalah seperti ini. Nah, yang kasus kedua, akar real berulang. Nah, sini jika persamaan lengkap mempunyai akar real yang berulang R1, maka penyelesaian umum dari PD tersebut seperti ini. Yang menghasilkan Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah E pangkat R2X. Nah, kasus ketiga yaitu akar kompleks. Jika persamaan lengkap mempunyai akar gabungan kompleks seperti ini, maka penyelesaian umum dari PD A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah C sama dengan 0 adalah, maka menghasilkanlah seperti ini. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan NIM 606001230023. Saya akan membahas contoh soal mengenai persamaan diferensial linear orde 2 yang homogen. Baik, sebelum saya menjelaskan contoh soal mengenai persamaan diferensial homogen orde 2, saya akan mereview kembali mengenai PDB linear orde 2 yang homogen. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai PDB linear orde 2 dengan koefisien konstan, di mana bentuk umum dan kondisinya seperti ini. Nah, berbeda dengan PDB linear orde 2 yang homogen, di mana Rx-nya dia sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan dengan operator D, di mana D di sini adalah D per Dx atau dt, tergantung dari parameter yang akan kita gunakan. Kemudian, kita akan membentuk persamaan karakteristiknya, yaitu A lambda pangkat 2 plus B lambda plus C sama dengan 0 berdasarkan dari operator D tadi. Nah, kemudian kita akan membentuk akar persamaan karakteristiknya, yaitu lambda 12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Sama seperti mencari akar persamaan pada umumnya. Nah, dari akar persamaan inilah kita membentuk 3 kemungkinan, di mana kemungkinan pertama yaitu jika lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 dan keduanya real, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1
kali E lambda 1X plus C2 kali E pangkat lambda 2X. Kemungkinan yang kedua adalah jika lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda dan real, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan E pangkat lambda X kali C1X plus C2. Kemungkinan yang ketiga adalah jika lambda 1 dan lambda 2 sama dengan kompleks konjugate, di mana lambda 1 sama dengan alfa plus omega I dan lambda 2 sama dengan alfa kurang omega I, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X dikali dengan C1 cosinus omega X plus C2 sinus omega X. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyelesaikan contoh soal berikut, di mana kita memiliki persamaan diferensial seperti ini, di mana ini adalah initial condition-nya. Nah, kemudian pertama-tama kita akan menuliskan dulu persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Jadi kita tuliskan lambda kuadrat ditambah lambda kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, ini seperti mencari akar-akar persamaan kuadrat biasa. Jadi lambda min 1 kali dengan lambda plus 2 sama dengan 0. Sehingga lambda satunya sama dengan 1 atau lambda 2-nya sama dengan min 2. Nah, kalau kita lihat akar-akar persamaan karakteristik di sini, akar-akar kita berbeda, di mana real dan ini yang berbeda. Nah, jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat lambda 1X. Lambda 1X di sini adalah 1, jadi E berpangkat X. Ditambah dengan C2 kali E berpangkat lambda 2X. Lambda 2 di sini kita punya min 2, jadi min 2X. Kemudian dengan initial condition di sini kita bisa mendapatkan nilai C1 dan C2. Artinya ketika kita masukkan Y0 sama dengan 4, artinya ketika X-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya Y sama dengan 4. Jadi bisa kita tulis 4 sama dengan C1 dikalikan dengan E pangkat 0 tambah C2 dikalikan dengan E pangkat min 2 kali 0 adalah 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa E berpangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, kita dapat 4 sama dengan C1 tambah C2. Kemudian, untuk initial condition yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan min 5, artinya kita cari dulu Y aksennya atau turunan dari Y ini, di mana sama dengan turunan dari C1 E berpangkat X adalah C1
E berpangkat X turunan dari C2 kali E berpangkat min 2X adalah min 2C2 E berpangkat min 2X. Nah, kemudian kita masukkan initial conditionnya ini. Jadi, dimana ketika X-nya kita ganti dengan 0, maka hasil dari Y aksen adalah min 5. Jadi dapat kita tulis min 5 sama dengan C1 E berpangkat 0 dikurang 2 C2 kali dengan E berpangkat 0, di mana E berpangkat 0-nya ini adalah 1. Jadi kita dapatkan min 5 sama dengan C1 dikurang 2C2. Setelah kita mendapatkan kedua persamaan ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, maka kita bisa mengeliminasi kedua persamaan ini. Jadi 4 sama dengan C1 tambah C2 dikurangi dengan min 5 sama dengan C1 dikurang 2C2. Jadi 9 sama dengan 3C2 atau C2-nya sama dengan 3. Nah, ketika C2-nya sudah kita dapatkan sama dengan 3, berarti kita bisa mencari C1-nya dengan mensubstitusi C2 ini ke persamaan 1. Berarti di sini dia untuk C1-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C1 dan C2, kita bisa menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial kita, yaitu Y sama dengan C1-nya adalah 1, berarti E berpangkat X. Nah, C2-nya adalah 3, berarti tambah 3E berpangkat min 2X. Jadi inilah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berdasarkan contoh yang ini. Perkenalkan, nama saya Bese Anissa Ayu Nabila dengan NIM 60600123006. Di sini, saya akan melanjutkan pembahasan soal dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Tentukan penyelesaian umum dari Y double aksen dikurang 2Y ditambah Y sama dengan 0 yang memenuhi Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan akar 2. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat dikurang 2R ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, yaitu R kurang 1 dikali R kurang 1 sama dengan 0, di mana R1-nya sama dengan 1 dan R2 sama dengan 1, yang merupakan akar-akar yang sama. Jadi, bentuk umum yang kita gunakan adalah Y sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat X. Yang pertama harus terpenuhi adalah Y0 sama dengan 0. Y0 sama dengan 0, kita ganti Y menjadi 0 dan X menjadi 0. 0 sama dengan C1 dikali E pangkat 0 ditambah C2 kali 0 dikali E pangkat 0. Ini karena semuanya kali 0 jadi habis. Selanjutnya E pangkat 0 adalah 1, jadi C1 kali 1 ditambah dengan 0. 0 sama dengan C1 atau C1 sama dengan 0. Yang selanjutnya yang harus dipenuhi adalah Y aksen 0 sama dengan akar 2. Y aksen 0 sama dengan turunan pertama dari C1 dikali E pangkat X, yaitu dirinya sendiri. Kemudian
turunan C2 dikali X dikali E pangkat X, kita menggunakan rumus U kali V sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Yang kita misalkan U adalah C2X dan V adalah EX. Kita substitusi, turunan U sama dengan C2 dikali V sama dengan E pangkat X ditambah U C2X dikali dengan turunan V yaitu E pangkat X. Jadi kita tulis di sini C2 dikali E pangkat X ditambah C2 kali X dikali E pangkat X. Kita ubah Y menjadi akar 2 sama dengan C1 E pangkat 0, di sini X-nya diganti 0, ditambah C2 dikali E pangkat 0, ditambah C2 kali 0 kali E pangkat 0. Ini habis, hasilnya 0. Ini C2 pangkat E, C2 kali E pangkat 0, karena E pangkat 0 adalah 1, jadi hasilnya adalah C2. Terus ini, karena hasil dari C1 adalah 0, kita ganti dengan 0, maka ini habis. Jadi yang kita tulis hanya C2 dikali 1. Akar 2 sama dengan C2 atau C2 sama dengan akar 2. Untuk penyelesaian umumnya kita substitusi masuk ke persamaan Y sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat X. C1 dikali E pangkat X, C1-nya sama dengan 0, dikali E pangkat X berarti 0, jadi tidak usah kita tulis, ditambah C2, C2-nya adalah akar 2, dikali dengan X dikali E pangkat X. Itulah tadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Usman dengan NIM 60600123011. Baik, saya akan mengerjakan sebuah soal persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal di mana soalnya Y aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Y0 sama dengan 2 dan Y0 sama dengan 3. Nah, pertama kita lakukan pemisalan. Y itu sama dengan E pangkat lambda T. Yang Y aksen lambda E pangkat lambda T dan Y double aksen itu lambda kuadrat E pangkat lambda T. Nah, ini itu kita substitusi masuk ke soalnya, dimana soalnya ini berarti yang ini kita substitusi naik di sini. Berarti lambda kuadrat E pangkat lambda T ditambah dengan 5 lambda E pangkat lambda T ditambah 6 E pangkat lambda T dengan 0. Nah, E pangkat lambda T nya ini bisa kita keluarkan. E pangkat lambda T, nah, keluarkan seperti ini, jadi lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang ini itu tidak akan sama dengan 0. Yang ini akan kita cari ini sama dengan 0. Baik, kita ambil yang itu, jadi lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 6 sama dengan, nah, kita ini akar-akarnya, berarti lambda 1 sama dengan min 3, lambda 2-nya sama dengan min 2. Nah, berarti kita bisa dapat Y-nya sama dengan C1 E pangkat
min 3 tambah C2 E pangkat 2. Nah, ini merupakan solusi umum. Ini merupakan solusi umum. Karena kita belum mengetahui dari nilai C1-nya dan C2-nya. Lanjut, kita masuk substitusikan dengan yang soal ini Y0 sama dengan 2. Wah, dan yang ini Y aksen. Berarti yang pertama buat Y sama dengan C1 pangkat min 3 kali T tambah C2 E pangkat min 2 T. Nah, kita substitusi masuk Y-nya berarti dan T-nya ini adalah tadi ya. Berarti 2 sama dengan C1 E pangkat min 3 kali 0 ditambah C2 kali E pangkat min 2 kali 0. Nah, ini kita bisa dapat 2 sama dengan C1 tambah C2. Nah, ini bisa jadi persamaan pertama. Nah, terus kita kerjakan yang kedua ya. Yang bagian sini Y0 sama dengan 3. Kita bisa kerja di sini. Y aksen sama dengan C1 E pangkat min 3 kali T dikurang 2 C2 E min 2 kali T. Wah ya, maaf di sini ada min 3. Nah, terus ini kita substitusi masuk, berarti 3 sama dengan min 3 C1 E pangkat min 3 kali 0 dikurang 2 C2 E pangkat min 2 kali 0. Ini bisa menjadi 3 sama dengan min 3 C1 dikurang dengan 2 C2. Nah, ini tuh persamaan kedua. Ini kita substitusi aja. Kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Kan kita substitusi di sini. Persamaan pertama tadi C2 sama dengan C1 tambah C2. Berarti bisa kita tulis di sini C1 tambah C2 sama dengan 2. Nah, persamaan yang kedua tadi min 3 C1 ditambah langsung aja dikurang 2 C2 sama dengan 3. Ini yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Nah, hasilnya berarti ini 2C1 ditambah 2C2 sama dengan 4. Yang di bawah tetap ya, min 3C1 kurang 2C2 C2 sama dengan 3. Ini kita jumlahkan tambah, berarti ini min C1 berarti sama dengan 7. C1 berarti sama dengan min 7. C2 nya nanti kalau kita substitusi ke sini berarti mendapatkan
9 ya. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan solusi khususnya. Ini C1 nilainya -7 dan C2 nya nilainya 9. Kita mendapat solusi khususnya. Solusi khusus. Nah, solusi khusus ini kita ambil tadi dari solusi umumnya ini. Tinggal masukkan nilai C1 dan nilai dari C2 nya. Berarti Y sama dengan -7 E pangkat -3 T ditambah dengan 9 E pangkat -2 T. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.